Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Saputra dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Stayana 2 Kuala Tungkal. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Mata kuliah Epistemologi Islam dan dosen pengampunya Dr. Heru Setiawan MPDI. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang wahyu dan akal. Wahyu ini berasal dari kata Arab, yaitu al-wahyu, dan al-wahyu adalah kata asli Arab dan bukan pinjaman dari bahasa asing yang berarti suara, api, dan kecepatan. Dan ketika al-wahyu berbentuk masdar, memiliki dua arti, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seorang yang terpilih, tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Sedangkan ketika berbentuk maf'ul, wahyu Allah terhadap nabinya ini sering disebut kalam Allah yang diberikan kepada nabi. Menurut Muhammad Abduh dalam Risalatut Tauhid berpendapat bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dalam dirinya sendiri, disertai keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui pelantara maupun tanpa pelantara, baik menjelma seperti suara yang masuk dalam telinga ataupun lainnya. Fungsi wahyu berfungsi memberi informasi bagi manusia. Yang dimaksud memberi informasi di sini yaitu wahyu memberikan tahu manusia bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan, menyempurnakan akal tentang nama yang baik dan yang buruk, yang mana yang baik dan yang buruk, dan menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia di akhirat. Sebenarnya wahyu secara tidak langsung adalah senjata yang diberikan Allah kepada nabi-nabinya untuk melindungi diri dan pengikutnya dari ancaman orang-orang yang tak menyukai keberadaannya, dan sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan wahyu memang sulit saat untuk membuktikan jika wahyu memiliki kekuatan. Tetapi jika tidak mempunyai mengalak sejarah wahyu ada. Oleh karena itu, wahyu diyakini memiliki kekuatan karena beberapa faktor, antara lain: 1. Wahyu ada karena izin dari Allah atau ada karena pemberian Allah. 2. Wahyu lebih condong melalui dua mukjizat, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. 3. Membuat sesuatu keyakinan pada diri manusia. 4. Untuk memberi keyakinan yang penuh pada hati tentang adanya alam gaib. 5. Wahyu turun melalui para ucapan nabi-nabi. Selanjutnya, akal. Apa itu akal? Dalam pemahaman Profesor Izuzu, kata di zaman jahiliyah dipakai dalam arti kecerdasan praktis, practical intelligence, yang dalam istilah psikologi modern disebut kecakapan memecahkan masalah atau problem solving capacity. Orang berakal, menurut pendapat, adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, kata akalah mengandung arti mengerti, memahami, dan berpikir. Sedangkan Muhammad Abduh berpendapat bahwa akal adalah satu daya yang hanya dimiliki manusia, dan oleh karena itu dialah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Akal banyak memiliki fungsi dalam kehidupan, antara lain: 1. Sebagai tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan. 2. Sebagai alat untuk menemukan solusi ketika permasalahan datang. 3. Sebagai alat untuk mencerna berbagai hal dan cara tingkah laku yang benar. Dan masih banyak lagi fungsi akal, karena hakikat dari akal adalah sebagai mesin penggerak dalam tubuh yang mengatur dalam berbagai hal yang akan dilakukan setiap manusia yang akan meninjau baik buruk akibat hal yang akan dikerjakan tersebut.
Dan akal adalah jalan untuk memperoleh iman sejati. Iman tidaklah sempurna kalau tidak didasarkan akal. Iman harus didasarkan pada keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang menjadi sumber keyakinan pada Tuhan. Kekuatan akal tidak seperti wahyu. Kekuatan akal lebih terlihat jelas dan mudah dimengerti, seperti contoh 1. Mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. 2. Mengetahui adanya hidup akhirat. 3. Mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat tergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik. Sedangkan kesengsaraan tergantung pada tidak mengenal Tuhan dan pada perbuatan jahat. 4. Mengetahui wajibnya manusia mengenal Tuhan. 5. Mengetahui wajibnya manusia berbuat baik dan wajibnya ia menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaannya di akhirat. 6. Membuat hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban itu. Dan kedudukan wahyu dan akal dalam Islam. Kedudukan antara wahyu dan Islam sama-sama penting, karena Islam tidak terlihat sempurna jika tidak ada wahyu maupun akal. Dan kedua hal ini sangat berpengaruh dalam segala hal dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam, antara wahyu dan akal ibarat penyeimbang. Andai ketika hukum dalam Islam berbicara yang identik dengan wahyu, maka akal akan segera menerima dan mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai akan suatu tindakan yang terkena hukum tersebut. Karena sesungguhnya akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan Allah. Namun kalau wahyu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya tanpa seorang pun yang mengetahui. Dan akal adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan Allah. Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meskipun demikian, bukan berarti akal diberikan kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan selalu cocok dengan syariat Islam dalam permasalahan apapun. Dan wahyu baik berupa Al-Quran dan hadis bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Nabi Muhammad SAW yang akan menyampaikan wahyu ini memainkan peranan yang sangat penting dalam turunnya wahyu-wahyu. Merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia tanpa mengenal ruang dan waktu. Baik perintah itu disampaikan dalam bentuk umum atau khusus. Apa yang dibawa oleh wahyu tidak ada yang bertentangan dengan akal. Bahkan ia sejalan dengan prinsip akal. Wahyu itu merupakan satu kesatuan yang lengkap, tidak terpisah-pisah. Wahyu itu menegakkan hukum menurut kategori perbuatan manusia, baik perintah maupun larangan. Sesungguhnya wahyu yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah turun secara berangsur-angsur dalam rentang waktu yang cukup panjang. Namun tidak selalu mendukung antara wahyu dan akal. Karena seiring berkembangan zaman, akal yang semestinya mempercayai wahyu adalah sebuah anugerah dari Allah terhadap orang yang terpilih. Terkadang mempertanyakan keaslian wahyu tersebut. Apakah wahyu itu benar dari Allah ataukah hanya pemikiran seseorang yang beranggapan semua itu wahyu? Seperti pendapat Abu Jabar bahwa akal tak dapat mengetahui bahwa upah untuk suatu perbuatan baik lebih besar daripada upah yang ditentukan untuk suatu perbuatan baik lain. Demikian pula akal tak mengetahui bahwa hukuman untuk suatu perbuatan buruk lebih besar dari hukuman
untuk suatu perbuatan buruk yang lain. Semua itu hanya dapat diketahui dengan perantaran wahyu. Al-Jubai berkata, wahyulah yang menjelaskan perincian hukuman dan upah yang akan diperoleh manusia di akhirat. Karena masalah akal dan wahyu dalam pemikiran dalam kalam sering dibicarakan dalam konteks yang manakah di antara kedua akal dan wahyu itu yang menjadi sumber pengetahuan manusia tentang Tuhan, tentang kewajiban manusia berterima kasih pada Tuhan, tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang kewajiban menjalankan yang baik dan menghindari yang buruk. Maka para aliran Islam memiliki pendapat sendiri-sendiri antara lain. 1. Aliran Mu'tazilah sebagai penganut pemikiran kalam tradisional berpendapat bahwa akal mempunyai kemampuan mengetahui 4 konsep tersebut. 2. Sementara itu aliran Maturidiyah Samarkand yang juga termasuk pemikiran kalam tradisional mengatakan juga kecuali kewajiban menjalankan yang baik dan yang buruk akan mempunyai kemampuan mengetahui ketiga hal tersebut. 3. Sebaliknya, aliran Asy'ariyah sebagai penganut pemikiran kalam tradisional juga berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui Tuhan sedangkan 3 hal lainnya, yakni kewajiban berterima kasih pada Tuhan, baik dan buruk, serta kewajiban melaksanakan yang baik dan menghindari yang jahat, diketahui manusia berdasarkan wahyu. Dan yang keempat, sementara itu aliran Maturidiyah Mukarrah yang juga digolongkan ke dalam pemikiran kalam tradisional berpendapat bahwa 2 dari keempat hal tersebut, yakni mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan buruk, dapat diketahui dengan akal. Sedangkan 2 hal lainnya, yakni kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk, hanya dapat diketahui dengan wahyu. Apapun ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh paham Maturidiyah Samarkand dan Mu'tazilah, dan terlebih lagi untuk menguatkan pendapat mereka, adalah surat As-Sajdah, surat As-Sajdah, surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan surat Al-A'raf ayat 185. Di samping itu, buku usul fikih berbicara tentang siapa yang menjadi hakim atau pembuat hukum sebelum Isa atau Nabi diutus, menjelaskan bahwa Mu'tazilah berpendapat pembuat hukum adalah manusia sendiri, dan hukum memperkuat pendapat mereka digunakan dalil Al-Quran, surat Hud ayat 24. Sementara itu, aliran kalam tradisional mengambil beberapa ayat Al-Quran dan dalil dalam rangka memperkuat pendapat yang mereka bawa. Ayat tersebut adalah ayat 15 surat Al-Isra, ayat 134 surat surat Taha, ayat 164 surat An-Nisa, dan ayat 18 surat Al-Mulk. Dalam menangani hal tersebut, banyak beberapa tokoh dengan pendapat memaparkan hal-hal yang berhubungan antara wahyu dan akal, seperti Harun Nasution menggugat masalah dalam berpikir yang dinilai sebagai kemunduran umat Islam dalam sejarah. Menurut beliau, yang diperlakukan adalah suatu upaya untuk merasionalisasi pemahaman umat Islam yang dinilai dogmatis tersebut, yang menyebabkan kemunduran umat Islam karena kurang mengoptimalkan potensi akal yang dimiliki. Bagi Harun Nasution, agama dan wahyu pada hakikatnya hanya dasar saja, dan tugas akal yang akan menjelaskan dan memahami agama tersebut. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang lebih saya minta maaf. Saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.